نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى نويت صوم غد عن أداء فرض شهري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku yang salah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah. Marilah selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bulan terbaik dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bulan di mana kita bisa menempa diri menjadi pribadi-pribadi takwa sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ikhwati fillah rahimakumullah, syarat menjadi orang bertakwa itu tentu kemudian paling sederhananya adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Maka untuk menjadi seorang yang bertakwa itu di bulan Ramadan inilah kita ditempa. Maka sangat merugi seandainya kita melewati bulan Ramadan ini tanpa menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang-orang bertakwa itu dia selalu mengenal Allah melalui kalam-kalam Allah. Nah, di bulan Ramadan ini juga Allah menyuruh kita untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran sebagai kitab Allah. Bagaimana disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di bulan Ramadan ini begitu banyak keutamaan ibadah-ibadah yang Allah berikan pada diri kita. Yang di bulan-bulan sebelumnya Allah berikan pahala itu 10 kali lipat, maka di bulan Ramadan ini menjadi berpuluh-puluh kali lipat. Bahkan di beberapa hadis dikatakan pahala membaca Al-Quran di bulan biasa itu 10 kali lipat per hurufnya, maka di bulan Ramadan dikalikan lagi 10 kali lipat menjadi 100 kali lipat. Ada 3 minimal, 3 adab kita, 3 cara kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan agar kita menjadikan hari-hari kita di bulan Ramadan ini menjadi hari-hari yang penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qiraah. Qiraah secara harfiah itu berarti membaca. Banyak hadis dalam kitab-kitab sahih yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Salah satu hadis yang paling terkenal adalah bahwa pahala membaca satu ayat Al-Qur'an adalah satu kebaikan. 10 kebaikan. Ya, bahkan beratus-ratus kali lipat kebaikannya di bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga kalau kita membaca alif lam mim, maka kita mendapatkan 30 kebaikan di bulan biasa. Di bulan Ramadan, 30 kebaikan ini menjadi 300 kebaikan. Begitupun ketika kita berusaha untuk belajar Al-Quran, ya,
walaupun dengan terbata-bata, Allah tetap memberikan pahala kebaikan. Bahkan Allah kasih pahala 2 kebaikan, yaitu pahala membaca dan pahala berusaha belajar Al-Quran. Kemudian yang kedua, interaksi kita terhadap Al-Quran adalah dengan melakukan tilawatil Quran. Apa beda qiraah dengan tilawatil? Para ulama menyepakati bahwa tilawatil Quran ini berarti bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami Al-Quran, membaca arti Al-Quran, memahami arti dalam Al-Quran, kandungan Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada suatu hadis yang sangat terkenal, Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang yang kemudian berkumpul dalam suatu majelis, yang di dalam majelis itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dikaji tentang ayat-ayat Al-Quran, kemudian diamalkan ayat-ayat Al-Quran, maka setidaknya akan mendapatkan 3 kebaikan. Kebaikan yang pertama, Allah akan turunkan sakinah di hati-hati mereka. Sakinah ini merupakan ketenangan yang Allah berikan pada orang-orang yang beriman. Hatinya menjadi tenang. Kemudian yang kedua, ada malaikat yang mendoakan orang-orang di dalam majelis tersebut. Kalau malaikat sudah mendoakan orang-orang dalam kebaikan di dalam majelis tersebut, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, malaikat tersebut akan meminta ampunan bagi orang yang berkumpul dalam majelis tersebut. Kemungkinan yang kedua, malaikat mendoakan kebaikan dan meminta Allah memberikan pahala kepada orang-orang dalam majelis tersebut. Kemudian yang ketiga, kebaikan yang ketiga adalah Allah memuji orang-orang yang berkumpul dalam majelis tersebut. Kalau kita dipuji oleh manusia begitu senangnya, apalagi ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dari interaksi kita terhadap Al-Quran bulan Ramadan adalah tahfiz Quran. Tahfiz ini berasal dari kata bahasa Arab yang artinya menjaga. Secara terjemahan, menjaga ini berarti kita menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran ini tentu lebih baik daripada sekedar membaca. Karena dalam membaca biasanya cuma sekali, maka di dalam menghafalkan Al-Quran ini, tahfiz Al-Quran ini akan sering diulang-ulang. Dan setiap pengulangan yang kita lakukan dalam melakukan penghafalan Al-Quran ini akan tetap dihitung ibadah oleh Allah SWT dan diganjar 10 kebaikan setiap hurufnya. Bayangkan kalau seandainya kita sedang membaca, menghafalkan surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fi. Biasanya akan diulang. Orang-orang yang sudah sering menghafal biasanya akan mengulang hafalan ini, ayat-ayat ini minimal 20 kali. Dzalikal kitabul la raiba fi, dzalikal kitabul la raiba fi, dzalikal kitabul la raiba, sampai kemudian dihafal. Itu baru 1 ayat. Satu ayat tersebut bisa mengandung berapa kali, berapa banyak huruf, berpuluh-puluh huruf. Yang kalau kita mau hitung-hitungan secara pahala, tentu akan begitu banyak pahala yang kita dapatkan dengan cara menghafal Al-Quran. Itu 3 interaksi kita kepada Al-Quran di bulan Ramadan. Bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan ketiga-tiganya? Ada tips dari para ulama yang sangat berguna dalam menghadapi bulan Ramadan dengan menghidupkan malam hari-hari kita dengan Al-Quran. Yang pertama adalah kita berusaha menghatamkan, membaca Al-Quran sampai tamat. Ya. Setelah kita selesai menghatamkan dalam Al-Quran ini, taruhlah kemudian kita menghatamkan Al-Quran itu sehari 1 juz. Ya. Kalau hitung-hitungan 30 hari berarti 1 hari 1 juz. Ya, setelah kita menghafal target 1 juz itu, kita membaca arti dari surat yang kita baca tadi. Ya. Kemudian kita baca, kita dengarkan kajian-kajian yang berkaitan dengan ayat tersebut, kita amalkan, bahkan kalau bisa kita hafal. Sehingga hari-hari kita di bulan Ramadan nanti, insya Allah, akan selalu dipenuhi dengan kesibukan berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kemudian hari-hari kita sudah berinteraksi, disibukkan dengan interaksi kita kepada Al-Quran, insya Allah tidak ada hal-hal yang bermaksiat di sana. Tidak ada kesempatan waktu kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita menabung amal kita. Sebagai bulan untuk kita memanen pahala-pahala yang begitu banyak berserakan di bulan Ramadan ini. Terutama kita mulai mengenal kembali, membaca kembali, membuka kembali Al-Quran kita. Membaca dalam arti menghatamkan, berusaha menghatamkan, kemudian kita mengkaji, minimal membaca artinya. Kalau tidak kita ingin melihat lebih jauh, kita
kaji lewat kajian-kajian online bisa, lewat buku-buku tafsir Al-Quran bisa, mencoba mengamalkan, dan kalau bisa menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah ketika itu semua kita lakukan, Allah akan memberikan keberkahan, Allah akan memberikan barokah dalam Ramadan kita kali ini. Alhaqqu min rabbika wa la tuqanun. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi takwa, alumni dari Ramadan kita tahun ini. Yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.